Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kita bangsa Indonesia ini betul-betul bangsa yang sangat kasihan. Menurut saya begitu, sedih ya. Apalagi ketika kita mendengarkan beberapa hari yang lalu ada 7 orang tersangka kasus korupsi Pertamina dan angka korupsi atau nilai yang dikorupsi itu luar biasa besar ya. Jadi dari perhitungan kasar saja seperti itu, kira-kira ada 193,7 triliun per tahun. Itu yang didapat, yang menjadi kerugian negara. Lalu peristiwa kejahatan itu sudah terlaksana katanya mulai tahun 2018 sampai tahun 2023. Jadi kurang lebih 5 tahun. Maka ketika dikalikan itu hampir 1.000 triliun. Luar biasa besar. Kita nggak bisa membayangkan uang itu seperti apa. Dan ya kemungkinan uang itu dibagi-bagi oleh mereka-mereka, para penjahat-penjahat ini. Dan kita nggak tahu berapa orang yang terlibat di dalamnya, tapi paling tidak sampai saat ini yang kita dengar masih 7 orang yang ditangkap dijadikan tersangka. Nah, kita betul-betul terusik rasa keadilan kita terusik akal sehat kita, karena ketika kita mendengar bahwa gaji yang didapat oleh para pejabat-pejabat di Pertamina ini, itu gaji bukan gaji yang kecil. Kita mendengar mereka bisa mendapatkan itu sampai, kalau tidak salah, 1,8 miliar satu bulan untuk dirut. Nah, dalam hal ini dirut Petrol Pertamina itu adalah Bapak Rifah Siahaan yang berinisial RS. Lalu katanya dari juga berdasarkan penelusuran media, kalaupun jabatan di bawahnya itu tidak terlalu jauh nilai gajinya atau jarak gajinya itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Berarti ya kurang lebih 1,5 miliar, 1,4, mungkin begitulah gaji mereka setiap bulan. Bayangkan, mereka ini orang-orang yang mendapatkan gaji yang besar, fasilitas yang mewah, segala sesuatunya dicukupkan lah. Tetapi mereka masih juga menguras, masih juga mereka merasa kurang dengan uang itu. Jadi sebetulnya bukannya kebutuhan mereka yang kurang, tetapi mungkin otak mereka yang mulai kurang berpikirnya. Jadi ada yang salah dengan pemikiran mereka itu gitu. Jadi itu tadi, mereka sekarang sudah ditangkap. Tetapi proses penangkapan ini kemudian beredar di masyarakat, tetapi kita sebagai masyarakat juga masih bingung sekarang ini. Kenapa? Karena ketika kita mendengar ada diskusi-diskusi, ada dialog-dialog di televisi seperti itu, kita mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang juga berbeda, yang itu juga membuat masyarakat menjadi bingung. Jadi misalnya, kalau dari versinya Kejaksaan Agung itu dikatakan bensin itu BBM itu dioplos, jadi kemungkinan saja dari RON 88 atau RON 90 dioplos dan kemudian dijual. Dalam penjualannya itu dikatakan RON-nya 92. Jadi lagi-lagi ini sudah merugikan negara, merugikan masyarakat. Karena kan berarti masyarakat membeli harga BBM dengan harga yang tinggi, ternyata kualitasnya kualitas yang rendah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi dalam paparan pihak Kejaksaan Agung katanya itu dioplos. Tetapi ketika DPR turun langsung ke lapangan untuk melihat jenis bahan bakar itu, baik itu Pertalite atau Pertamax, pihak Pertamina, pihak DPR mengatakan tidak ada yang dioplos gitu. Dan
tidak ada perubahan RON, sementara dari pihak Kejaksaan Agung mengatakan dengan pengoplosan terjadi perubahan RON. Nah, ini membingungkan gitu. Jadi ya kita berharap para pihak lah, artinya stakeholder lah, yang berkepentingan tentang ini mungkin bisa duduk bersama gitu ya. Lalu ketika mereka duduk bersama, apakah pihak kejaksaan, pihak DPR, kemungkinan mungkin Pertamina juga harus menerangkan. Jadi supaya kita masyarakat ini nggak bingung simpang siur mendapatkan informasi itu. Yang kami mau sebagai masyarakat adalah para pelaku kejahatan itu ya dihukum seberat-beratnya, dan kepada rekan-rekan yang concern terhadap penegakan hukum, rekan-rekan wartawan dan LSM juga mungkin yang pokoknya yang prihatin dengan permasalahan di bangsa ini, marilah kita terus memonitor, mengikuti dan mengawal nantinya perjalanan kasus ini, karena kita nggak tahu nanti di perjalanan perkara ini bisa menguap dan bisa ya berkurang nilai dari perkara itu, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sangat mengharapkan bisa diusut tuntaslah perkara ini, dan semua orang-orang yang terlibat di Pertamina itu ya digulung sajalah, seperti itu ya. Kami sangat berharap kepada pihak Kejaksaan Agung. Dan yang mungkin membuat kita juga kadang-kadang menjadi agak geram adalah statement-statement atau pernyataan-pernyataan dari pejabat. Ya, kita dengar statement dari Menteri ESDM Bapak Bahlil mengatakan masyarakat tenang saja, masyarakat diharap tenang, jangan khawatir karena pemerintah sudah turun tangan. Lah bukannya selama ini pemerintah yang diberi kepercayaan untuk mengurusi semua pekerjaan itu? Bukankah di setiap institusi yang terjadi kebocoran-kebocoran, terjadi korupsi-korupsi itu, bukannya pemerintah yang bekerja itu, dan kemudian dalam pekerjaan itu terjadi ya korupsi, terjadi perampokan, manipulasi, bukannya itu pemerintah? Jadi statement ini membuat kita semakin geram juga gitu. Harusnya yang disampaikan adalah biarlah kami tetap akan menyampaikan temuan-temuan kami dengan jujur, itu jauh lebih baik sebetulnya. Jadi yang kita harapkan adalah bukan seperti menenangkan masyarakat dengan bahasa-bahasa klise seperti itu, tetapi bekerjalah dan paparkanlah temuan-temuan kalian itu kalau memang nanti kalian menemukan ada pelanggaran. Nah, justru yang sekarang kita ketakutkan adalah adanya pelanggaran, tetapi pelanggaran itu justru nanti ditutup-tutupi lagi. Seperti itu. Jadi itulah dari kita masyarakat kecil ini. Jadi kalau sekarang hampir semua kita ini sudah tidak bisa lagi mempercayai, sudah sulit kita untuk mempercayai institusi di pemerintahan ini, jangan salahkan juga. Iya kan? Sama seperti kemarin Ben Sukatani yang mengatakan bahwa segala sesuatunya di kepolisian itu bayar. Itu saya pikir tidak perlu direspon dengan hal yang berlebihan. Tetapi tunjukkanlah kinerja dari para pejabat, para aparat yang sudah dipercayakan untuk bekerja di situ. Itu mungkin dari kami sekedar sebagai keluhan, dan semoga aparat penegak hukum akan mengungkap ini dan mempublikasikan seluas-luasnya, dan ada koordinasi yang lebih komprehensif antara stakeholder yang tergabung, yang terikat di dalamnya. Terima kasih.